Bapak Ivan Chandra. Selamat sore Sore, adik Bu. mahasiswa. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Ya, Pak Selamat Ivan, sore. sudah bisa kita mulai, Pak? Halo, Pak Ivan, sudah bisa kita mulai sosialisasi hari ini, Pak Ivan? Silakan, Bu Ika. Oke. Acaranya lagi dipinjam sama Ibu Kapas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan selamat sore Bapak Ivan. Yang pertama yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, Bapak Dekan Bapak Julheri Nur. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Ivan Aulia Chandra selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian. Yang kami hormati Ibu Indah Aulia Chandra, Ibu Indah Aprilia selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Alumni, dan Kemahasiswaan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Angga Desa Fitra selaku Kaprodi Agroteknologi. Saya hormati Ibu Sri Aryani selaku Kaprodi Agribisnis. Kemudian yang kami hormati Ibu Mariza Nur Cahyani selaku Sekretaris Program Studi Agribisnis. Dan yang kami sayangi bersama anak-anak atau adik-adik mahasiswa angkatan 2019 dan juga 2020 yang ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi magang FP UMA pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Selawat berangkaikan salam tak luput pula kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya Sekretaris Prodi Agroteknologi yang akan memimpin kegiatan sosialisasi magang sampai selesai. Baik, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Angga Desa Fitra selaku Kaprodi Agroteknologi. Kemudian kata sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi magang oleh Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Julheri Nur, Bapak Dr. Julheri Nur. Selanjutnya pemaparan materi dari Bapak Ivan Aulia Chandra. Kemudian sesi sharing session yang akan disampaikan oleh mahasiswa kita, yaitu Bayu Permana. Kemudian yang terakhir sesi diskusi dan penutup. Baik, kita masuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan oleh Bapak Kaprodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area oleh Bapak Angga Desa Fitra. Kepada Bapak Angga Desa Fitra kami persilakan waktu dan tempat. Mantap. Terima kasih Bu Dwika atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Julheri Nur MP. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Ivan Aulia Chandra, SPM Biotek. Kemudian yang saya hormati pada Ibu Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Indah Aprilia MSPMSI. Lalu adik-adik semua. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Dwika
selaku Sekprodi Program Studi Agroteknologi, dan adik-adik semua yang kami banggakan, mahasiswa angkatan 2019 dan 2020. Jadi hari ini kami dari Program Studi Agroteknologi melaksanakan sosialisasi yang dipandu oleh Bapak Ivan Aulia Chandra dan dibantu juga oleh Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Indah Aprilia. Jadi sosialisasi magang ini merupakan pelaksanaan program kompetisi Kampus Merdeka, di mana kita Prodi Agrotek mendapat pembiayaan untuk pelaksanaan magang sebanyak 50 mahasiswa, di mana detailnya itu ada 35 untuk PT Perkebunan Swasta, kemudian 10 orang untuk PTPN, dan 5 orang di PT Nudira Bogor, PT Nudira Sumber Daya Indonesia Bogor, tentang hortikultura ya. Dan 5 orang itu untuk yang PT Nudira sudah kita pilih 5 orang. Sekalian seleksi bersama exchange kemarin. Nah, untuk yang 10 orang lagi di PTPN magang dan 35 orang lagi yang untuk PT Perkebunan Swasta, ini akan kita sampaikan bagaimana prosesnya, nanti akan disampaikan dan dijelaskan secara detail. Nah, buat adik-adik semua, intinya walaupun sudah PKL ya, khususnya semester 7, jangan sungkan atau males untuk ngambil magang ini, karena magang ini pun sudah banyak benefitnya ya, selain sertifikat, pengalaman lah terutama. Jadi secara teknis di lapangan akan lebih dalam lagi nanti kalian peroleh. Nah, untuk nilai jangan khawatir karena konversinya nanti akan kami siapkan. Jadi adik-adik semua untuk magang ini saya rasa lebih penting gitu. Bukan lebih penting ya, penting untuk diikuti, meskipun teori juga penting, tapi teori bisa dibaca, sedangkan pengalaman teknis itu perlu dilaksanakan dan dialami sendiri. Oke. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar dari saya. Nanti akan dijelaskan secara detail bagaimana prosesnya oleh Bapak WD1 dan Ibu WD3. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Ibu Dwika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Angga Adi Sapitra. Selanjutnya kata sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi magang FPUMA ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan, Bapak Dr. Julheri Nur, MV. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ivan, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Pengajaran. Yang saya hormati Pak Angga, selaku Ketua Prodi Agroteknologi, Bu Dwika selaku Sekretaris Program Studi Agroteknologi. Ada adik mahasiswa, anak-anak kami ya yang hadir pada hari ini, ada sekitar berapa? 68, 71 peserta pada hari ini ya. Luar biasa ini. Partisipasi dari mahasiswa. Baik ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tadi sudah disampaikan bahwa oleh Pak Angga, Bu Dwika, bahwa kita akan menyeleksi magang PTPN 4 ya. Nah, dan ini magang ini udah tahun kedua. Tahun kedua, magang di tahun pertama kemarin itu diikuti oleh 17 orang ya. Nah, magang kali ini magang bersertifikat yang diinisiasi oleh BUMN, salah satunya PTPN 4. Ya, alhamdulillah kemarin itu peserta kita cukup relatif banyak itu ya, banyak yang lolos, itu sebanyak 17 orang. Nah, kita berharap ke depan ya, ini juga banyak mahasiswa pertanian umum yang bisa ikut ya, program magang yang dilaksanakan oleh PTPN 4. Nah, magang ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas mutu lulusan kita. Jadi ini program Mas Menteri ya yang disauti oleh teman-teman BUMN, bahwa kita yakin betul bahwa kalau banyak belajar di luar kampus juga ini akan memiliki banyak kontribusi ya untuk meningkatkan mutu lulusan, terutama bagi kalian yang memang menekuni di bidang pertanian dan agroteknologi. Jadi ini
pengalamannya mungkin bisa ditanyakan langsung ya sama angkatan pertama kemarin ya. Apa ini peroleh mulai dari menanam, pembibitan, kemudian pemupukan, pemeliharaan, panen, dan sampai ke pabrikasi daripada kelapa sawit. Ya, memang nanti rencana magang ini memang khusus untuk PTPN 4. Jadi memang kalian akan ditempatkan nanti di tempat-tempat yang diharapkan nanti banyak ya pengalaman pembelajaran yang bisa diharapkan dari PTPN 4. Nah, untuk itu saya berharap kepada kalian untuk benar-benar serius, fokus mengikuti seleksi ya. Seleksi akan dilaksanakan nanti bisa tanyakan langsung sama Ibu Dwika atau Pak Angga kapan ya dilaksanakan. Tapi yang jelas saya harus fokus ya, harus fokus mengikuti ini. Sehingga ini juga menyangkut dengan prestise dari Fakultas Pertanian. Sekali lagi saya berharap ya kegiatan ini memang membawakan hasil luar biasa ya, untuk peningkatan lulusan ataupun mutu daripada mahasiswa pertanian. Demikian saja Bu Dwika semuanya ya. Salam sehat dari saya ya. Acara sosialisasi magang PTPN 4 secara resmi kita buka ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dekan sekaligus membuka acara sosialisasi magang FPUMA ini. Selanjutnya kita masuk ke acara pemaparan materi atau dari narasumber. Dalam hal ini kita mintakan kepada Bapak Ivan Aulia Chandra untuk menyampaikan pemaparan terkait magang FPUMA. Kepada Bapak Ivan Aulia Chandra kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Salah saya terdengar ya Bu Dwika ya? Ya, terdengar ya Pak Ivan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Zulhairi Nur MP. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan bidang Inovasi Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Indah Aprilia SPMSI. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Kaprodi Program Studi Agroteknologi dan Agribisnis, Bapak Angga Ade Safitra dan Ibu Sri Aryani Safitri SPMSI. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris Program Studi Agribisnis dan Agroteknologi, Ibu Dwika Karimawardhani SPMP dan Ibu Mariza Nur Cahyani STP MSc. Kemudian yang kami sayangi dan banggakan adik-adik mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 untuk program studi agroteknologi dan agribisnis. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Baiklah, langsung saja saya izin untuk share screen. Mengenai sosialisasi hari ini ada dua sesi sebenarnya. Yang pertama itu adalah sosialisasi magang di PTPN 4 dan itu bebas untuk kedua program studi agroteknologi dan agribisnis, di mana tahun lalu atau batch 1 itu agribisnis ada 12 orang yang terpilih, kemudian yang agroteknologi 5 orang. Nah, kemudian sesi 2 ada sosialisasi magang MBKM program PKKM, itu akan saya sampaikan juga setelah itu. Baik, untuk pertama saya akan presentasikan untuk magang di PTPN 4, di mana ini adalah program untuk Fakultas Pertanian, Agroteknologi, dan Agribisnis. Slide saya sudah kelihatan, Bu Dwika? Ya, Pak, tapi masih di sini masih belum ada tulisannya. Sudah kelihatan ya? Masih belum? Masih belum, Pak.
Masih belum, Bu Ika gimana? Oke, sudah Pak Ivan. Oke, baik. Ini sebenarnya yang akan menyampaikan ini adalah Ibu WD3, Ibu Indah Aprilia SPMSI, namun beliau baru saja melahirkan, alhamdulillah, dengan bayinya selamat dan beliau juga selamat dan sehat. Jadi saya yang akan menggantikan untuk presentasi ini. Barangkali nanti Bu Indah akan belakangan akan join bersama kita dan akan menambahkan jika ada yang perlu ditambahkan nanti dalam pemaparan saya. Baik, ini magang MBKM PTPN 4. PTPN 4 ini merupakan usaha perkebunan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri. Jadi luas arealnya itu mencapai 175.735 hektar di Sumatera Utara, Indonesia. Nah, kemudian adapun pengembangan atau jumlah dari perkebunan itu ada 29 kebun kelapa sawit, ada 1 kebun plasma, 16 pabrik kelapa sawit, 2 pabrik pengolahan inti sawit, dan ini adalah kegiatan yang sangat prestigious ya. Jadi barangkali adik-adik sekalian yang memiliki kesempatan nanti untuk magang di PTPN itu akan sangat besar sekali manfaatnya, apalagi perkebunan ini sudah berjalan sejak lama sekali gitu, sejak zaman pemerintahan Belanda. Jadi sangat banyak pengalaman yang bisa didapatkan. Kemudian jenis magang PTPN 4 itu ada 3. Ada magang PMMB namanya, program magang bekerja sama dengan FHCI, Forum Human Capital Indonesia, selama 6 bulan berdasarkan teknis pelaksanaan. Kemudian ada program magang PKL, program magang yang durasinya hanya 1 sampai 2 bulan. Kemudian ada magang MBKM, program magang MBKM yang dilaksanakan selama 4 bulan. Jadi saudara sekalian nantinya ketika mengikuti kegiatan PTPN magang di PTPN 4 ini nanti akan durasi pelaksanaannya itu selama 4 bulan. Kemudian persiapan pelaksanaan MBKM itu ada nanti akan disampaikan jumlah kebutuhan peserta magang, kemudian jadwal seleksi dan kegiatan, tupoksi selama magang, dan benefitnya apa saja. Nah, kebutuhan magang PTPN 4 ini untuk berbagai jenis sebenarnya, untuk berbagai jenis dan jurusan dan prodi, tapi yang ingin saya highlight di sini adalah agroteknologi, agronomi, dan pertanian itu jumlahnya ada 28 orang. Nah, jadi inilah yang kita rebutkan, yang kita usahakan ada 28 orang untuk mengikuti kegiatan magang di PTPN 4. Nah, jadi program studinya itu tidak hanya agroteknologi dan agronomi, tapi juga bisa di agribisnis. Kemudian persyaratan peserta magang itu ada berstatus mahasiswa aktif minimal semester 5, maksimal semester 8. Jadi adik-adik sekalian yang 2019 dan 2020 dengan minimal IPK 3,00. Kemudian wajib sudah memperoleh booster vaksin COVID-19 yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Ya, jadi ada booster vaksin COVID-19. Kemudian lulus proses seleksi universitas perguruan tinggi dan seleksi PTPN 4. Nah, nantinya akan ada link, setelah ini akan saya kasih informasikan link untuk pendaftaran. Kemudian bersedia menjalani magang di seluruh wilayah PTPN 4 selama 4 bulan. Nah, ini ada ada pernyataan bersedia menjalani magang di seluruh wilayah PTPN 4. Artinya yang menentukan area atau tempat pelaksanaan magang itu adalah PTPN 4 langsung. Kita tidak bisa menentukan mau di daerah ini saja atau ditentukan daerah ini gitu. Kita yang tidak, tapi yang menentukan adalah pihak PTPN 4.
Kemudian proses magang itu ada pembukaan lowongan magang. Pembukaan lowongan magang itu sebenarnya udah dimulai 23 sampai 30 September 2022. Jadi waktu adik-adik sekalian itu 4 hari lagi ya, 27, 28, 29, 30 ya. Jadi ada 4 hari lagi untuk pendaftaran. Kemudian seleksi itu ada 3 Oktober 2022. Pengumuman seleksi 5 Oktober 2022. Penempatan dan pemberangkatan magang itu 10 Oktober 2022. Kemudian ada pembekalan peserta magang. Kemudian ada experiential learning atau learning by doing. Jadi inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di proses magang selama 4 bulan itu. Kemudian ada mentoring dan sertifikat dari industri. Nah, kelebihannya adalah ketika mengikuti kegiatan magang ini, adik-adik sekalian akan mendapatkan sertifikat yang lisensinya diperoleh dari PTPN 4 langsung. Nah, pendaftarannya itu linknya adalah s.id/mbkm_rec_n4 ya. Silahkan dicatat, kemudian nanti segera didaftarkan dirinya untuk mengikuti kegiatan magang ini. Jadi saya ini s.id/mbkm_rec_n4 ya. Adik-adik sekalian sudah bisa langsung melakukan registrasi sekarang. Untuk pemenuhan persyaratannya sudah bisa dicek, kemudian persyaratannya apa saja atau dokumen apa saja yang harus diupload. Jadi sudah bisa mempersiapkan dari sekarang. Kemudian ini struktur organisasi. Ada struktur organisasi bagian atau kantor direksi, ada struktur organisasi unit kebun atau PKS. Ini mungkin tidak terlalu perlu untuk disampaikan. Nah, adapun tupoksi atau pengerjaan selama magang itu ada untuk mentor atau asisten tata usaha itu mengawasi mengendalikan penggunaan anggaran, mengawasi memastikan arus kas. Ini sebenarnya adalah bagian dari yang bisnis dan akuntansi. Tetapi di kita nanti akan ada mungkin untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh peserta yang sudah mengikuti setahun yang lalu gitu ya. Jadi bisa ditanya-tanyakan lebih jelas. Nah, namun yang bisa saya sampaikan bahwa ketika pertanian mahasiswa yang mengikuti magang itu adalah pertanian, maka dia akan langsung berhubungan dengan budidaya dan proteksi dan juga barangkali ada kaitannya dengan pemuliaannya nanti. Kemudian tupoksi bidang tanaman, ini ada bidang tanaman membantu asisten updeling, melakukan pengawasan pengendalian mutu tanaman kelapa sawit, melakukan berkoordinasi mengawasi pembukaan lahan, pembibitan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit, membantu asisten updeling melakukan pengawasan kegiatan perhitungan panen, kemudian membantu asisten updeling untuk menganalisa dan memastikan penyusunan laporan harian produksi tempat, waktu dan akurat setiap harinya. Nah, jadi inilah kegiatan yang bidang kajian untuk bidang tanaman. Bidang teknik dan pengolahan ini untuk prodi teknik elektro dan teknik mesin barangkali tidak perlu saya sampaikan. Kemudian ada bagian bidang SDM dan umum. Ini bidang asisten personalia kebun. Tidak terlalu perlu untuk disampaikan karena kita bagian bagian agroteknologi dan agribisnis gitu ya. Jadi yang barangkali yang bisa saya sampaikan adalah tupoksi itu sesuai dengan relevan dengan bidang kajian yang kita geluti sekarang. Jadi agroteknologi dan agribisnis gitu ya. Kemudian untuk benefit yang diperoleh ada pemahaman proses bisnis perkebunan. Jadi karena ada istilah tadi disampaikan learning by doing. Jadi proses pembelajarannya itu berdasarkan experience learning atau pendidikan atau pembelajaran dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Nah, apa kelebihannya ketika kita mengikuti langsung? Ya kelebihannya ya pemahaman teknis. Berbeda dengan yang PKL hanya 2 bulan itu gitu ya. PKL yang 2 bulan tentu ilmunya akan ada stagnasi atau akan ada
sekat-sekat yang masih belum bisa dipahami gitu ya. Jadi kalau umpamanya lebih lama, jadi pengalamannya lebih banyak dan akan lebih banyak ilmu pengetahuannya mengenai budidaya dan pemeliharaan. Nah, kemudian ada mentor sesuai bidang. Jadi nanti adik-adik sekalian akan diberikan atau dibekali dengan mentor yang disesuaikan dengan bidang kajian kita sendiri. Kemudian ada pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan teknis sesuai bidang. Kemudian ada sertifikat magang. Nah, yang saya sampaikan itu ada sertifikat magang sesuai dengan yang dilisensi langsung oleh PTPN 4 dan juga ada uang saku. Nah, namun besarannya itu masih belum bisa disampaikan. Kemarin kalau tidak salah 30 per hari ya. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada abang atau angkatan yang sudah mengikuti sebelumnya ya. Kemudian Bu Rika, apa lanjut saja disampaikan untuk magang MBKM program agroteknologi ya? Atau disilakan dulu untuk Oh iya, boleh Pak Ivan. Oke. Barangkali untuk diskusi nanti diberikan waktunya ya. Oke, kita langsung masuk untuk sosialisasi magang praktek kerja untuk MBKM. Bisa kelihatan slide-nya, Bu Wika? Kelihatan Pak Ivan. Oke. Nah, jadi ada BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran magang MBKM program studi agroteknologi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kaprodi ya bahwa kita program studi agroteknologi mendapatkan pendanaan dari tahun kedua dari program kompetisi kampus merdeka dari Kemdikbud. Nah, salah satu kegiatannya adalah kegiatan magang MBKM. Nah, untuk kegiatan yang saya sosialisasikan ini itu hanya khusus untuk program studi agroteknologi. Nah, jadi seperti yang disampaikan ada 35 orang yang ditunjuk untuk magang di magang MBKM ini. Nah, adapun yang akan saya sampaikan itu latar belakang tujuan kegiatan, kemudian ada prosedur kegiatan, persyaratan dan mekanisme, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan conclusion atau wrapping up. Nah, untuk pendahuluan, barangkali ini perkembangan teknologi dan informasi ya. Jadi adik-adik sekalian, kita sudah di era industri 4.0, di society 5.0. Jadi kita dituntut untuk memahami teknologi digitalisasi dan teknologi modernisasi yang modern yang berkembang sekarang. Nah, kemudian juga ada kebutuhan SDM yang cakap dan berkarakter. SDM yang cakap ini bukan berkaitan dengan fisik ya. Cakap itu artinya tulen, bisa menguasai psikomotoriknya unggul, teknisnya unggul, pemahaman teorinya baik, kayak gitu ya. Jadi untuk mendukung proses itu perkembangan teknologi dan informasi, maka akan lebih baik pembelajaran itu melalui experience learning. Experience learning itu bisa dilakukan melalui kegiatan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, salah satunya adalah magang. Nah, urgensi magang ini jadi mahasiswa itu diminta menjadi fasilitator. Fasilitator itu adalah memfasilitasi dunia industri untuk menjembatani teknologi-teknologi yang udah ada atau teknologi-teknologi yang berkembang sekarang sehingga industrinya lebih maju. Nah, kemudian menjadi promotor, meningkatkan kemampuan meningkatkan kualitas dari produk-produk industri dan lain-lain. Nah, kemudian menjadi rotor atau penggerak. Jadi mahasiswa ini dituntut untuk menjadi penggerak dari perkembangan teknologi. Nah, sehingga nantinya diharapkan ketika saudara adik-adik sekalian yang mengikuti magang akan bisa mengaplikasikan atau menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di dalam bangku perkuliahan ke lapangan gitu ya. Jadi ilmunya itu akan bisa dikembangkan lagi. Kemudian magang praktik kerja in definition
Itu merupakan implementasi PKKM program kompetisi kampus merdeka dan bentuk kerjasama dengan Diduka. Nanti berikutnya saya akan sampaikan dengan kerjasama kita dengan apa saja. Nah, mekanisme MBKM, magang MBKM itu ada persyaratan kegiatan, mahasiswa aktif semester ini semester 5 dan semester 7 ya, semester 5 dan semester 7 di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area berdasarkan PDDikti. Jadi adik-adik sekalian yang mendaftar magang nantinya wajib menunjukkan surat bukti aktif kuliah. Kemudian IPK minimal 2,90, lebih tinggi lebih baik. Kemudian mengumpulkan berkas administrasi, surat persetujuan orang tua dan dosen penasihat akademik. Jadi nanti harus adik-adik sekalian harus berdiskusi dengan atau konsultasi dengan penasihat akademik. Kemudian mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan pelaksanaan program yang disediakan oleh program studi, surat keterangan sehat dari dokter, dan surat persyaratan bermaterai bersedia mengikuti kegiatan magang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan perusahaan atau perkebunan magang. Jadi dari kita nanti ada 3 atau 4 perusahaan yang akan menerima saudara untuk kegiatan magang ini. Kemudian lolos seleksi pendaftaran magang MBKM. Berikutnya mitra magang kita itu ada PPKS, Palm Oil Oil Palm Research, kemudian PT Betami. PT Betami itu di daerah Kuala Simpang, Aceh. Kemudian ada PT PN4. Nah, jadi ada 3 perusahaan yang akan menerima mahasiswa magang dari program studi agroteknologi. Proses pelaksanaan magangnya itu ada seleksi sesuai yang saya sampaikan, kemudian ada coaching magang oleh dosen program studi melalui keterlibatan dosen PA dan dosen pengampu mata kuliah yang relevan. Kemudian ada monitoring dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah, tim MBKM yang dibentuk program studi, dan tim jaminan mutu. Jadi ada monitoring, proses monitoring pelaksanaan kegiatan magang. Kemudian ada evaluasi diselenggarakan oleh perusahaan dan perkebunan terkait dengan melibatkan keikutsertaan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian ada proses konversi nilai. Nah, jadi hampir sama dengan magang di PT PN4, semua mata kuliah yang diambil sekarang itu akan diupayakan untuk bisa dikonversi nilainya untuk di KHS untuk semester sekarang. Nah, benefitnya atau keutamanya adalah sertifikat keahlian dikeluarkan oleh PT Mitra. Jadi PT-PT dari PT PN4, PPKS, dan PT Betami nanti akan mengeluarkan sertifikat keahlian. Kemudian juga ada pengalaman yang dikonversi menjadi 20 SKS, plus minus 20 SKS. Kemudian ada koneksi dengan Diduka, membangun relasi dan koneksi dengan Diduka, mendapatkan insentif 600.000 per mahasiswa. Nah, pembimbing BKP magang itu dilakukan secara daring dan luring. Jadi nanti akan ada ditunjuk dari fakultas, dosen ditunjuk dari fakultas menjadi DPL atau dosen pembimbing lapangan. Kemudian beliaulah yang akan melakukan monitoring dan evaluasi dan juga pembimbingan. Pelaksanaan kegiatan magang MBKM oleh mahasiswa didokumentasikan dengan logbook harian. Dosen pengampu mata kuliah tugasnya melakukan coaching, melakukan monitoring kegiatan magang, melakukan monitoring dan observasi langsung, dan melakukan evaluasi CPMK ujian akhir dan laporan akhir. Nah, nantinya melalui DPL nanti kami akan mengkonversi semua nilainya untuk mata kuliah yang dikonversi. Dosen pembimbing magang dari program studi memberikan pembimbingan terhadap mahasiswa sejak proses seleksi, kemudian membimbing administratif terhadap mahasiswa, berkoordinasi secara simultan, melakukan evaluasi CPMK BKP magang. Kemudian dengan mitra nanti memberikan bimbingan selama magang, nanti akan ada ditunjuk dari mitra pembimbing lapangannya, tidak dosen pembimbing, tapi pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh mitra sendiri untuk berkoordinasi dan juga membimbing mahasiswa selama magang, proses magang berlangsung. Kemudian terlibat dalam proses penilaian.
Nah, konversinya itu untuk semester 5 dan semester 7 akan disesuaikan, tetapi untuk SKS-nya itu akan dimaksimalkan. Nah, barangkali demikian untuk pengantar sosialisasi magang PTPN 4 dan magang MBKM program kompetisi Kampus Merdeka. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Namun sebelumnya saya kembalikan kepada Ibu Dwika Karimawardhani selaku moderator dalam sosialisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ivan. Ya, cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Ivan terkait tentang magang, baik itu magang yang diselenggarakan oleh PTPN 4 ataupun yang dari MBKM Angkutan Teknologi. Kita lanjut ke acara dulu, baru sesi diskusi ya Pak, lanjut ke sharing session untuk pengalaman mahasiswa yang telah mengikuti magang, baru kita masuk ke sesi diskusi, boleh ya Pak ya? Izin Bu Dinka menambahkan sedikit. Oh iya, Bu Indah. Ini ya, Silakan Bu. keburu jaringannya ini. Bisa minta tolong di-share-kan slide-nya Pak Ivan yang PTPN tadi? Bisa Bu Indah, sebentar. Oke. Di slide mana Bu Indah? Ke bagian kuota. Kuota ya. Ya. Ini Bu Indah? Ya. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di dalam tabel ini tertera ya bahwa untuk kuotanya itu 28. Nah, 28 itu tidak hanya dari UMA saja. Ya, jadi program magang ini diikuti oleh semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya, terutama perguruan tinggi pertanian. Jadi untuk kuota 28 ini tidak hanya dari UMA saja ya, tapi untuk semuanya. Dan untuk dari teman-teman agribisnis, nanti kalau seandainya mau daftar, berarti nanti masuknya adalah yang pertanian ya. Jadi untuk ini saya lanjut ke proses seleksi. Jadi kalau untuk seleksi di PTPN itu sangat ketat ya. Jadi tahun lalu untuk batch 1 kemarin itu dari UMA itu yang daftar ada sekitar 120 orang ya. Dan yang lolos administrasi itu kalau tidak salah hanya 70-an. Nah, kenapa tidak lolos di awal? Karena salah satunya adalah jurusan atau prodinya itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi kalau kita di pertanian, ya, baik itu agrotek atau agribisnis, itu hanya bisa masuk ke yang tanaman saja, ya. Jadi nanti jangan sampai misalnya coba naik Pak Ivan yang bagian apa kualifikasi ya. Jangan sampai nanti teman-teman daftarnya itu ada yang ngambil tata usaha ya, atau ada yang ngambil pabrik, itu pasti tidak akan lulus di awal gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk teman-teman kalau seandainya nanti mau daftar untuk magang yang PTPN 4 karena kita ada di Fakultas Pertanian, ambil yang bagian tanaman saja ya, karena itu nanti masuk ke proses seleksi. Dan kemudian saya ingin menambahkan terkait dengan benefit ya. Jadi UMA ini salah satu universitas yang dipuji oleh PTPN karena tidak ada satupun mahasiswa kita yang mengundurkan diri. Ya, jadi kami di fakultas menekankan untuk teman-teman ketika kalian sudah mulai mendaftar, artinya kalian harus berkomitmen. Ya, komitmennya seperti apa? Jadi nanti seandainya kalau kemarin ya, kalau cerita yang batch 1 itu ada teman kita atas nama Ega ya, jadi dia penempatannya paling jauh di Panai Jaya dan dia sendirian. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman sudah mendaftarkan ke program magang ini harus siap
mau ditempatkan dimanapun dan dengan siapapun. Ya, jadi kemarin Ega itu sendirian, dia di Panajaya ya, dia minta pindah tapi tidak kami izinkan karena memang dari awal kami minta komitmen teman-teman untuk serius ikut magang ini, tidak ada proses minta pindah atau mengundurkan diri. Ya, kemudian terkait benefit uang saku ya, anggap uang saku itu hanya bonus ya teman-teman. Jadi jangan sampai kemarin itu ada dari universitas sebelah ya, itu sampai di blacklist sama WTPN dan dia tidak bisa ikut lagi untuk program magang yang tahun ini univnya. Karena apa? Karena mahasiswanya itu dia selalu menagih uang saku. Jadi kami tekankan meskipun pasti PTPN itu akan memberikan uang saku, tapi dari awal uang saku itu kalian anggap hanya bonus saja, ya, hanya tambahan saja. Mungkin itu saja Pak Ivan yang bisa ditambahkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Dita. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah ya, adik-adik semua teman-teman. Sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Ivan dan juga Bu Indah. Jadi yang ikut magang nantinya harus konsisten dan juga serius dalam menjalankan segala di sini nge-lag Pak Abdi jaringan. Suara saya masih kedengaran Pak Ivan? Masih boleh. Baik, selanjutnya kita mintakan saja sharing session ya Pak Ivan untuk mahasiswa yang telah mengikuti, yang pernah mengikuti magang di PTPN. Dalam hal ini kita mintakan mahasiswa Aku Nimaisa. Ada Aku Nimaisa? Ada, Bu. Bu Ika? Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan di Prodi sudah mulai agak nge-lag. Kita mintakan kepada Aku Nimaisa. Silakan Aku Nimaisa menyampaikan pengalaman berharga yang didapatkan selama magang di PTPN 4. Mungkin barangkali ada teman-teman yang lain selain Aku Nimaisa juga boleh menambahkan nanti. Silakan, kita kasih waktu 5 menit Aku Nimaisa. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai peserta magang MBKM PTPN 4 batch 1 di Kebun Mayang akan membagikan sedikit pengalaman yang saya dapat selama mengikuti kegiatan tersebut selama lebih kurang 3 bulan di lapangan. Jadi pertama banyak pengalaman positif yang saya dapatkan di sana, terutama di bagian ilmunya. Apalagi saya ditempatkan di lapangan, langsung di afdelingnya. Lalu banyak juga
saya seperti mengikuti kegiatan selama di sana. Jadi kegiatan ini memang betul-betul bermanfaat untuk diikuti, terlebih kepada teman-teman yang mau mengikuti. Seperti yang dibilang sebelumnya, mengikuti kegiatan ini harus membutuhkan komitmen untuk menjalaninya. Karena di sana seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Cukup segitu aja. Maisa? Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan atau ditambahkan dari teman-teman yang lain Bu. Di sini ada Bayu. Bayu Permana ada. Silakan, barangkali Bayu ingin menambahkan, kita kasih waktu. Silakan. Suaranya belum kedengaran, Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bayu Permana. Saya merupakan peserta magang MBKM PTPN 4 batch 1 dengan lokasi magang Unit Kebun dan Pabrik Air Batu Kabupaten Asahan. Sebelumnya saya untuk peserta nanti yang akan lulus seleksi dan akan ditempatkan Suaranya kurang jelas, Bayu. Macet-macet ya, Bu. Sorry. Maaf Bu, jaringan. Nah, jadi untuk peserta yang nanti akan mengikuti seleksi kemudian lolos, kalau di tahun kami itu kami dikumpulkan di salah satu LPP Agro, kemudian kami dijemput oleh mobil perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya peserta kalau emang sudah lulus, itu harus mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk safety di kebun ya, seperti sepatu boot, kalau ada helm di bawah helmnya, kemudian untuk yang nggak tahan panas ketika di lapangan bisa memakai mangset panjang. Kemudian setelah kita dijemput sampai di kebun nanti, kita akan disarankan di tempat tinggal, biasanya itu tempat tinggal yang sudah biasa menerima anak PKL atau anak magang. Tapi ketika kita tinggal di salah satu rumah karyawan, biasanya itu kita harus membayar lagi. Nah, jika kita tidak ingin tinggal bersama mereka, kita itu bisa melapor kepada APK, Asisten Personalia Kebun, itu berada di kantor pusatnya. Kita minta rekomendasi kepada mereka untuk masalah tempat tinggal. Kemudian untuk penempatan lokasi, karena kita pertanian, kita itu ada di bidang bagian tanaman, yaitu bagian updeling. Yang mentornya sendiri itu asisten updelingnya tersebut. Untuk kegiatannya biasanya itu kita menerima pekerjaan atau kegiatan dari asistennya langsung, atau kalau tidak itu dari mandor satunya. Untuk masalah kendaraan, untuk menuju ke bisa dibilang ke updelingnya, itu kendaraan kita harus menyediakan sendiri karena perusahaan tidak menyediakan. Jadi kalau misalnya kita dijemput dengan mobil perusahaan, kalau bisa kita kendaraan itu bisa kita paketkan lah. Untuk pekerjaannya sendiri itu biasanya
ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditangani oleh kebun mungkin karena kekurangan orang, maka asisten menyarankan kita untuk mengikuti pekerjaan tersebut. Biasanya kita disuruh menjadi mandori seperti orang menyemprot menyemprot piringan atau mukuna. Nah, jadi kita di situ hanya memandori saja, tidak ikut bekerja. Nah, untuk pengalamannya sendiri, kita itu harus berani bertanya kepada seperti mandor, karyawan-karyawan di sana. Karena kalau kita tidak mau bertanya, maka mereka tidak akan memberitahu apa-apa aja seperti dosisnya, berapa air yang dibutuhkan untuk penyemprotannya. Jadi ya harus berani bertanya, berani aktif. Dan untuk sosialisasi ketika kita tinggal di situ, kita harus mengikuti beberapa kegiatan gitu. Jadi kita mengenal kegiatan masyarakat di sekitar, seperti bisa saja kita mengikuti olahraga-olahraga yang masyarakat setempat itu lakukan, seperti ada bola voli, bola kaki, bulu tangkis, dan lain-lain. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dwika. Ya, suara Ibu kedengaran? Ya, makasih banyak Bayu yang telah memberikan atau menyampaikan pengalaman yang dilalui ketika melakukan magang di PTPN. Selanjutnya mungkin kita karena mengingat waktu sudah 4:30, kita memasuki sesi diskusi ya Pak Ivan. Silakan teman-teman atau adik-adik yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan, sebutkan nama dan NPM. Silakan. Siapa yang ingin bertanya terkait proses magang? Ada yang ingin ditanyakan? Pak Ivan, tadi ada juga mahasiswa yang bertanya, si Nurhusnan Habibi, terkait gini Pak, jadi si Husnan Habibi ini belum melakukan PKL. Apakah kalau mengikuti magang ini bisa dikonversi ke PKL? Oke. Ya, pertanyaannya bagus untuk konversi ya, jadi bisa dialihkan gitu ya. Terus jadi nanti kalau untuk Husnan ada ya? Husnan ada? Ya. Oke, jadi untuk PKL nanti barangkali khusus case apa namanya special case ya, nanti jika masih belum PKL nanti mungkin bisa dikonversikan, nanti akan dikonversikan ke PKL. Jadi namun konsekuensinya ketika dikonversikan ke PKL berarti ada 7 SKS yang yang sudah dikonversikan ya. Berarti tinggal 13 SKS lagi yang tidak bisa yang hanya bisa dikonversikan. Gimana Kusnan?
Rusnan nggak ada juga ya? Berarti bisa ya Pak ya, bisa dikonversikan ya. Bisa, PKL. tapi konsekuensinya seperti itu, Bu Ika. Ketika dia nanti dikonversikan ke SKS, ke 7 SKS untuk PKL, berarti yang dikonversikan hanya nanti akan ada sekitar 13 lagi yang kekurangannya, yang bisa ditambahkan untuk mata kuliah. Oke, baik. Barangkali ada pertanyaan lagi. Silakan yang ingin bertanya dari mahasiswa agro ataupun agrotek, silakan. Agro atau agri. Silahkan. Karena ini tidak hanya untuk program PTPN, tidak hanya dari agro saja ya, tapi juga ada agri. Kemarin bahkan agribisnis lebih banyak dibandingkan dengan agroteknologi. Ya, jadi apa namanya, jangan minder atau jangan takut nanti nggak lulus gitu ya. Yang penting noting tulus aja lah. Ya, silakan dilakukan registrasi nanti melalui link yang saya sudah tunjukkan. Jadi kemudian nanti ikuti proses seleksinya, ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Indah atau Bu WD Ika bahwa yang menjadi apa namanya permasalahan atau core dari seleksi itu adalah kesesuaian dengan tupoksi atau kesesuaian dengan bidang saudara sekalian. Jadi ketika memilih di dalam link atau form registrasi, pilihlah untuk bidang budidaya tanaman. Ya, jangan pilih bagian mandor, bagian apa tata usaha, ekonomi, jangan. Tetapi fokus kepada budidaya tanaman. Bertanya, Pak. Silakan. Gini, Pak. Kan tadi kan ada siapa ya? Namanya siapa? Magang PTPN 4 sama magang MBKM. Ya. Saya ingin bertanya, apakah kami bisa mendaftar MBKM sama PTPN 4? Kedua-duanya gitu, Pak. Apakah kami bisa mendaftar, Pak? Terima kasih. Oke. Wahyu ya? Atau siapa ini yang bertanya? Sapreli, Pak. Sapreli. Oh, Sapreli. Oke, Sapreli. Jadi untuk kegiatan itu ya kan PTPN 4 dan MBKM itu sebenarnya dilakukan registrasinya ada apa namanya berbeda ya. Artinya boleh kedua-duanya untuk diikuti. Tetapi nanti ketika kedua-duanya lolos, maka harus satu yang harus satu yang direlakan. Tapi lebih baik kalau umpamanya lolos di PTPN 4 dari program PTPN 4 langsung, saya justru akan merekomendasikan untuk mengambil PTPN 4 karena nanti akan membawa nama baik UMA. Ketika nanti saudara lolos nanti di PTPN 4, di registrasi PTPN 4, tetapi tidak diambil, artinya nama baik Fakultas Pertanian akan kredibilitasnya akan diragukan gitu ya. Jadi kalau umpamanya mengambil di PTPN 4, kemudian registrasi juga di magang MBKM PKKM program PKKM-nya agroteknologi dan lolos di PTPN 4, maka kami akan menyarankan saudara ambil di PTPN 4 saja. Ya, di PTPN 4 aja. Berarti bukan program dari PKKM. Gitu ya. Karena nanti berkaitan dengan kontinuitas dan sustainability kegiatan yang diselenggarakan oleh PTPN. Bisa dipahami, Sapreli? Halo? Bisa, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Taufik. Oke, Taufik. Siswa Tambuk 19. Izin bertanya, Pak. Jadi kami kan, Pak, ini semester 7, Pak. Kami di sini ada 22 SKS lagi kan, Pak. Oke. Itu sama PKL dan coaching. Jadi di semester 8 itu kami ada 2 mata kuliah lagi, Pak, yang belum kami ambil. Apa itu? Nah, jadi ketika kami ikut program magang ini, Pak, apakah bisa dikonversikan untuk mata kuliah semester 8 itu, Pak?
Ya, terima kasih. Kalau untuk semester 8, ini agro ya, topik agro-agri? Agro, Pak. Agro. Kalau semester 8 kan programnya kan enrichment program kalau nggak salah ya? Betul ya topik ya? Iya, Pak. Oke. Nah, enrichment program itu akan dilaksanakan oleh program studi itu untuk pengembangan dan mempersiapkan adik-adik sekalian untuk menuju dunia pasca kampus. Jadi itu justru akan kami anjurkan untuk mengikuti gitu. Tidak bisa dikonversikan ke dalam proses magang MBKM atau PTPN 4. Ya. Jadi kami sarankan, sangat kami sarankan untuk mengikuti kegiatan enrichment program ini. Sehingga ketika nanti saudara lolos atau lulus atau menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian, saudara nanti sudah dibekali bagaimana cara membuat self branding, bagaimana cara membuat CV, interview, sehingga sudah siap untuk untuk mengikuti seleksi pekerjaan, gitu ya. Begitu topik. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Diva Slamet Christian Butar-Butar. NPM saya 2082-10043. Saya ingin bertanya, apakah proses magang itu hanya di dalam kantor? Soalnya dari link pendaftaran tadi dibuat opsi hanya di bagian jaringan atau komputer gitu, Pak. Apakah tidak langsung turun ke lapangan? Oke. Saya rasa ada opsinya ya. Ada opsinya. Coba dipelajari lebih lanjut untuk formnya. Karena di situ di sosialisasi tadi sudah disampaikan apa saja kuota-kuota untuk kegiatan magang di PTPN 4 ya. Jadi saya rasa bisa dicek opsinya. Coba dipelajari lagi formnya Dwika. Ya. Oh baik Pak, maaf Pak karena hujan tadi jaringan agak ngelag. Iya, boleh. Ada yang lain? Barangkali dari agribisnis ada yang ditanyakan, mahasiswa agribisnis. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak Yudi. Jadi gini Pak, ada yang bertanya untuk Stambuk 19 ya Pak. Kan kami ini sedang mengajukan judul ya Pak. Ya. Nah, kalau mengikuti kegiatan ini tuh bagaimana Pak? Apakah nanti pengajuan judul kemudian bimbingan dengan dosen pembimbing akan terganggu atau gimana Pak? Oke. Nah, jadi ini untuk prosesnya nanti kan ada karena karena mengikuti magang ya. Maaf Pak, suaranya pelan kali Pak. Bisa dengar suara saya? Udah? Oke Pak, jelas Pak. Oh jelas ya. Oke. Nah, jadi kan magangnya itu kan langsung ya di PTPN 4 atau di tempat magang gitu ya. Jadi untuk proses pembimbingan, kemudian juga nanti seminar proposal nanti akan akan bisa diusahakan untuk secara online atau daring atau melalui email. Kami nanti akan koordinasikan dengan dosen dosen di Fakultas Pertanian untuk kan ada SK tuh. Jadi SK itu yang akan mempertegas bahwa diharapkan bisa dilakukan pembimbingan dan juga seminar proposal itu secara daring. Gitu ya. Bayu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.
Tapi kalau umpamanya bisa melakukan penelitian di sana, umpamanya di sela-sela kegiatan-kegiatan untuk di magang di PTPN 4 dilakukan penelitian, dan justru lebih baik. Umpamanya kasus-kasus yang ada di PTPN 4 gitu, mau mengangkat topik penelitian di kasus-kasus di PTPN 4 atau di PT Petami atau di PPKS gitu ya. Itu akan sangat baik karena pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan, ataupun nanti kita sudah tahu permasalahannya apa, jadi lebih mudah untuk pendekatan atau approach dan untuk penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya, ya. Baik, Pak. Oke. Kita buka 2 penanya lagi ya, Barangkali Pak. ada tambahan Silakan. dari Bu Indah mengenai jawaban tadi. Takutnya ada tambahan gitu. Ya. Pak Ivan, tadi ada juga yang bertanya ke saya, Bu, apakah yang telah atau yang pernah mengikuti magang di semester lalu boleh mengikuti lagi? Nah, kalau itu saya justru lebih menyarankan, tidak menyarankan, karena kegiatannya akan berulang-ulang nanti untuk magangnya gitu ya. Jadi saya justru akan menyarankan untuk penyelesaian studi saja. 2018 atau 2019 itu fokus kepada penyelesaian studi dulu. Itu ya, kalau umpamanya sudah mengikuti magang sebelumnya. Kalau umpamanya mengikuti magang berarti 2018 ya. Fokus untuk penelitian aja. Itu Bu Ika. Baik, Pak Ivan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan kita buka sesi 2 orang penanya lagi. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ari Susilo. Saya dari Prodi Agribisnis Tambuk 2020. Saya ingin bertanya tentang, tadi kan ada seperti kalau nggak salah yang bertanya tentang jikalau kurang jelas Ari. Suaranya kurang jelas. Ya. Udah jelas, Bu? Ya, ya. Nah, tadi kan ada teman saya yang juga bertanya, sekiranya dia itu lulus antara dua-dua yang pendaftaran tadi, Bu. Jadi kan itu disuruh milih satu kan, yang PTPN 4 aja. Jadi berarti itu kalau kita lulus boleh ditolak. Gimana pertanyaannya? Tadi kan Pak, yang teman saya kan ada yang bertanya, jikalau dia lulus dua-dua yang tentang pendaftaran disuruh satu yang pilihan magang. Mungkin bisa diketik aja kali ya, karena suaranya kurang jelas ya. Oke Pak, siap. Sapreli, izin bertanya Bu, untuk program magang dari agroteknologi itu dari perusahaan apa saja ya Bu? Terima kasih. Oke, tadi udah disampaikan, mungkin Bu Dika bisa sampaikan juga. Jadi ada 3, PTPN 4, PPKS, dan PT Betami. Itu ya. Jadi PT Betami itu ada di Kuala Simpang, di perbatasan, kemudian ada PPKS, kemudian ada PTPN 4. Nah, PTPN 4 nanti akan ada 10 orang dari program MBKM. Oke, seperti itu ya, Sapreli. Ada pertanyaan lain? Oh, masih ada nih ternyata Pak. Dari Putri, izin bertanya Bu, untuk yang udah lolos MBKM, proses selanjutnya bagaimana ya Bu? Untuk proses Putri udah ikut apa?
pertukaran ya. Lolos. Putri ikut MBKM apa? Yang di PT Nudira itu, Pak. Oh, Nudira. Kalau Nudira, kalau udah lolos ya udah, nggak usah seleksi lagi. Oke, kami berangkatkan aja lah lagi ya. Baik, Pak. Ya Putri. Iya, Pak. Nah, fokus satu aja ke Nudira ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Berikut Ibu kirimkan ya link absensi, silakan diisi. Nah, ini ada Pak dari Donald. Izin bertanya Pak, di link pendaftaran ada jurusan, terus ada buat jurusan agribisnis Pak. Gimana solusinya Pak? Ada jurusan apa gimana? Di link pendaftaran ada jurusan, terus aku buat jurusan agribisnis Pak. Gimana solusinya? Apa solusi? Maksudnya apa ini? Saya nggak Donald paham. ini agro atau agri ya? Jurusan, kemudian nama, pokoknya identitas lah. Itu disesuaikan dengan kondisi sebenarnya aja. Jangan nanti agribisnis mau agroteknologi, agroteknologi mau agribisnis, jangan kayak gitu. Usahakan disesuaikan aja dengan kondisi real ya. Oh, agribisnis ya Pak. Si Donald agribisnis. Oke. Ini nanti saya copy paste aja di chat, jadi bisa diikutkan, bisa langsung di copy bisa diakses langsung untuk mengikuti seleksinya. Ini Ari Susilo Pak, izin bertanya Bu, saya dari Stambuk 20. Sekiranya kami lulus di 2 kegiatan itu, kan harus memilih satu dan Bapak tadi menyarankan di PTPN 4. Berarti jika sudah lulus bisa ditolak kembali Bu. Maksudnya tidak masuk ke salah satu yang kita daftarkan. Jadi dia milih 2 tapi yang lulus 1, yang 1 lagi boleh ditolak gitu Pak Ivan. Itu ya maksudnya lolos keduanya gitu ya. Kemudian jadi gini, kalau umpamanya lolos di PTPN 4 itu ya, kelebihannya gini, kalau umpamanya lolos di PTPN 4 dari pendanaan dari PTPN 4 dan juga lolos dari PKKM agroteknologi ya, khusus agroteknologi, berarti nanti pendanaannya akan ada 2. Itulah kelebihannya. Berarti bisa di Halo, bisa dengar suara saya? Bu Wika nggak gerak ya? Jadi gini, untuk yang lolos kedua-duanya gitu ya di agroteknologi dia lolos PTPN di PKKM, kemudian di PTPN 4 dia juga lolos. Nah, jadi akan diikuti untuk PTPN 4, tapi juga masuk kalau umpamanya di agroteknologi berarti dia juga masuk dalam skema atau anggota atau mahasiswa yang lolos untuk magang di PTPN 4 untuk program PKKM. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Oke, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masih ada yang mau bertanya? Izin Miss mau bertanya. Ya, silakan. Dari Sandriana Stambuk 20 Miss. Ini perihal pertanyaan yang MBKM PTPN. Bisnis ya.
Tapi sebelumnya suara Pak Ipan itu tidak kurang jelas dari tadi saya dengar soalnya, Miss. Oke. Oke nih. Nah, saya bertanya tentang perihal persyaratan nih kan, Miss. Persyaratannya tadi, tunggu bentar ya, Miss. Persyaratannya tadi wajib sudah memperoleh booster vaksin nih. Nah, yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Nah, sementara di Google Form tadi itu, Miss, tidak meminta kayak dokumen kayak gitu, Miss. Itu kami serahkannya waktu kapan, Miss? Waktu seleksi selanjutnya lagi kami. Apanya menyerahkan apa? Yang sertifikat vaksin itu dibuktikan dan sertifikat vaksin itu kapan kami serahkan kayak gitu, Miss. Oke. Bisa dijawab langsung, Bu Rika? Kalau kayak yang tahun lalu itu kan ada pendaftaran, kemudian pendaftaran apa namanya secara pakai Google Form atau daring. Kemudian nanti yang lolos itu ada pemberkasan lagi. Nah itu disitulah vaksin untuk sertifikat vaksinnya kita mintakan. Karena untuk antisipasi aja bahwasannya kalian memang sudah divaksin, jadi sewaktu-waktu diminta kalian memang sudah bebas dari COVID. Itu ya Sandriana, barangkali yang bisa. Oke, Miss. Jadi ini satu lagi nih pertanyaan saya. Jadi kami sementara waktu ini hanya mendaftar dari Google Form yang sudah tersedia tadi, kami. Ya. Benar, Sandriana. Oke, cukup ya Sandriana? Cukup, Miss, cukup. Terima kasih, Miss. Ya. Baik, ini ada lagi Pak, ternyata masih banyak ya. Pak, saya masih menjalani 24 SKS. Di SKS mata kuliah, jadi dengan mata kuliah tersebut bagaimana ya Bu, apakah bisa dikonversi apa gimana? Kalau untuk konversi hanya 20 SKS ya, seperti itu ya Pak Ivan. Kita untuk konversi maksimal 20 SKS untuk MBKM ya Pak. Kalau umpamanya dia dia nanti menyesuaikan lah kalau kayak gitu, karena kalau umpamanya sekarang udah luring nggak mungkin juga sedang magang mengikuti kegiatan itu kan. Jadi nanti untuk konversi akan disesuaikan dengan berapa SKS yang diambil. Ini ada lagi dari Aris Susilo. Untuk fasilitas yang kami dapatkan di saat magang apa saja Bu? Misalnya apakah kami dikasih tempat tinggal atau kami tanggung sendiri? Tempat tinggal Pak Ivan. Gimana? Untuk tempat tinggal apakah cari sendiri, disediakan atau cari sendiri seperti itu? Oke. Untuk tempat tinggal, jadi itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh Suaranya kurang dekat Pak Ivan. Oke. Ya. Bisa dengar? Nah. Oke. Untuk untuk tempat tinggal itu nanti adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh tempat magang. Jadi baik itu PTPN, PT Petami, PPKS itu nanti akan ada tempat tinggalnya berupa mes gitu ya, berupa mes. Itu ya Ari. Selanjutnya Google Putaran ada jurusan kan Pak. Nah saya bikin Google sementara tadi dengan bahwa jurusan Oke. Ada Donald Arianto ya. Donald Arianto menanyakan tentang tentang jurusan. Silahkan dibuat sesuai dengan jurusannya sekarang. Jadi kalau umpamanya agribisnis ya di agribisnis, agroteknologi. Itu tidak masalah. Gitu ya Donald. Kemudian untuk makannya,
Itu itu saya agak susah. Ini apa namanya? Ini masa apa? Ini bukan apa ya? Karena saudara sekalian, adik-adik sekalian itu udah mahasiswa ya. Jadi untuk kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan pribadi gitu nanti apa namanya? Karena dia sama saja kuliah dengan apa nanti ya pastinya akan di apa namanya dari mahasiswa sendiri gitu ya. Tapi kan ada dari pendanaan PKKM atau PTPN 4 kan ada pendanaan yang diberikan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bu Mohon maaf Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, jaringan Pak Ivan juga error ya. Kita mintakan closing statement. Setelah adegan kami mohon minta sekaligus menutup. Jadi bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana prosedurnya, kemudian mekanismenya, bagaimana persyaratannya apa, link pendaftarannya apa, saya sudah tunjukkan, saya sudah kirimkan. Silakan persiapkan diri, persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, baik itu agroteknologi dan agribisnis. Jangan salah kamar ya, jangan salah kamar. Jadi agribisnis khusus bisa untuk PTPN 4. Sementara agroteknologi bisa PTPN 4 dan program PKKM. Tapi ini bukan berarti ada diskriminasi, tidak. Tetapi hanya saja nanti kita akan upayakan dari fakultas juga akan ada agribisnis bisa untuk mengikuti PKKM juga. Nah, jadi saya harapkan adik-adik sekalian bisa menyiapkan diri, menyiapkan dokumen administrasinya, sehingga nanti ketika waktunya untuk pendaftaran dan sudah siap untuk mendaftar, ya sudah dokumennya sudah ready untuk diupload langsung. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan nantinya, silakan saja ditanyakan kepada Prodi ataupun kepada saya langsung. Saya akan akan menanggapi dengan senang hati. Ya. Baik, demikian barangkali dari saya mengenai sosialisasi magang PTPN dan magang MBKM dari program kompetisi Kampus Merdeka.
Saya kembalikan kepada Ibu Dwika. Sebelumnya jika ada kesalahan dalam penyampaian atau pemaparan, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dwika. Maaf sebelumnya Bu, suara nggak ada Bu. Waduh, saya sudah panjang lebar ternyata lupa menghidupkan. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Dekan, kemudian Bapak Irfan, Ibu Indah, Bapak Angga, Ibu Sri, Ibu Mariza, dan juga Bapak IT, serta adik-adik mahasiswa yang bersedia hadir dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf atas kesalahan yang jika ada salah dalam penyampaian. Saya undur diri. Terima kasih sekali lagi dan kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak. Selamat sore Bu. Sore Miss. Selamat sore Bu. Ya.